pelayan altar. Itu artinya damai sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini satu kebenaran firman Tuhan akan kita baca di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal yang ke-18, mulai dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya akan membaca ayat yang genap dan kekasih-kekasih Tuhan sekalian akan membacakan ayat yang ganjil dengan perikop doa syafaat Abraham untuk Sodom. Ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Ayat 17. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. 21. Sama-sama. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. 23. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalam kota itu? 25. Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang 5 itu firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya jika kudapati 45 di sini. Next. Oh amin. 30 katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Amin. 32 katanya, janganlah
sekiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. 33, mari kita bersama-sama baca. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebuah rahasia yang besar kita akan bahas tentang siapa Allah kita, tentang bagaimana Allah kita, bagaimana Tuhan kita yang kita sembah itu ketika kita bergaul karib dengan Dia. Saudara, Abraham ini, mereka keluar dari Ur Kasdim, tempat tinggal mereka, untuk Tuhan membawa ke satu tempat. Tuhan tidak katakan tempat itu di mana, tapi Tuhan bilang, Abraham, keluar dari negeri nenek moyangmu, keluar. Tidak dibilang, kau harus ke sini, kau harus ke situ. Dan dia membawa keponakannya yang bernama Lot bersama-sama dengan dia. Tetapi seiring waktu berjalan, masing-masing mereka diberkati dengan banyak binatang-binatang peliharaan, ternak, berupa kambing, domba, dan lain-lain. Sehingga para gembala-gembala dari ternak ini seringkali bersitegang karena memperebutkan lahan-lahan untuk makanan dari ternak ini. Dan pada akhirnya Abraham bersikap sangat bijaksana. Abraham katakan, Lot, walaupun Lot ini keponakannya, termasuk anaknya ya, selevel dengan anak, karena kakaknya punya anak. Terus dia bilang, silakan memilih, karena sudah beberapa kali para gembala-gembala dari ternak ini, pekerja-pekerja mereka, orang-orang upahan mereka ini berselisih paham. Terus Abraham bilang, pilih Jo, kalau begitu sekarang Lot. Bukan saya yang memilih, saya akan menerima bagian dari yang sudah kau pilih. Silakan memilih, kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Seperti itu. Luar biasa kan ini Abraham hati, sangat rendah. Sebenarnya sebagai orang tua, dia punya pilihan untuk lebih dulu dia menentukan. Tetapi dia tidak seperti itu, dia tidak serakah. Dia memberikan pilihan itu kepada keponakannya Lot. Dan pada akhirnya Lot memandang kisah-kisah sebelum dari ayat-ayat yang kita bacakan ini. Lot memandang ke satu tempat. Dia melihat di sana bagaikan taman Tuhan. Subur, berair yang banyak. Dan Lot memilih, saya akan ke situ. Ke Sodom dan Gomora, saudara. Terkadang manusia tidak mengerti. Ketika kita tidak melibatkan Tuhan di dalam pilihan kita, pada akhirnya pilihan itu akan menjebak kita, dan pada akhirnya pilihan itu akan mengecewakan kita. Amin. Hampir-hampir Lot binasa dengan kota Sodom dan Gomora. Tetapi ada satu figur yang selalu mendoakan dia, saudara. Omnya. Bapak adiknya. Kalau orang di sini bilang Papa Ade. Pak D. Itu berdoa siang dan malam bagi keluarga Lot ini. Dan saudara, karena kebiasaan Abraham ini, ketika ada di tempat persinggahan, Abraham tidak membiarkan waktu itu berlalu dengan percuma, tetapi Abraham membuat mezbah di sana. Apa artinya? Abraham membangun kubu doa bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara, mari kita memulai hidup kita sejak masa muda kita, ataupun mungkin usia kita sudah lanjut, ataupun kita sudah menjadi orang-orang yang dewasa. Mari kita selalu memulai hidup kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena saudara, fakta yang kita baca hari ini, siang hari ini,
Tuhan tidak tahan hatinya untuk menyembunyikan satu rahasia yang besar dari orang yang menjadi kekasih hatinya, yang menjadi sahabat karibnya. Saudara, banyak kesaksian yang akan saya sampaikan tentang bagaimana Tuhan membuka hal-hal yang dahsyat. Tetapi itu tidak akan terjadi serta-merta terjadi dalam hidup kita tanpa kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, kenapa ada yang namanya sodomi? Karena bermula dari dosa warga yang tinggal di kota Sodom dan Gomora. Saudara, menyukai sesama jenis. Perempuan menyukai perempuan dan laki-laki menyukai laki-laki. Penyimpangan seksual yang masif, saudara. Amin. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mencintai, untuk saling mengasihi, membentuk satu keluarga. Tetapi kali ini berbeda, saudara. Di kota itu terjadi penyimpangan seks yang saya katakan sangat masif di sana. Sangat luar biasa. Dengar baik, pahami baik firman Tuhan hari ini, anak-anak muda. Ketika engkau dalam hidupmu mencari jati dirimu, mencari masa depanmu, jangan biarkan Tuhan terlewat dari hidupmu. Jadikan dia sahabatmu. Seiring sejalan, engkau tidak bisa tidur tanpa engkau berbicara dengan Tuhan. Amin. Tuhan tidak akan melihat kebesaran namamu. Tuhan tidak akan melihat engkau orang yang berpengaruh. Tuhan tidak akan melihat gelarmu. No, saudara. Tuhan selalu melihat isi hatimu yang paling dalam. Mulai hari ini, ketika kita berbicara itu di dalam hati, kita telah berbicara kepada Tuhan. Saudara, dosa begitu luar biasa terjadi di negeri Sodom dan Gomora. Namun apa yang terjadi? Sebagai hamba Tuhan, Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Dia coba tawar-menawar dengan Tuhan. Dia bilang, kok tega Tuhan? Tuhan, andai kata ada 50 orang di sana, apakah engkau akan memusnahkan negeri itu? Tuhan bilang, karena ke-50 orang ini, aku tidak akan membinasakan Sodom dan Gomora. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Abraham bilang, kemudian dia tawar-menawar. Saudara, kalau berteman baik, kalau bersahabat karib, bisa ada penawaran-penawaran. Kita bisa tawar-menawar dengan Bapa kita. Kemudian Abraham bilang, kalau kurang 5 orang lagi, ada 45 orang di sana. Tuhan bilang, demi ke-45 orang itu lagi, aku tidak akan menghukum negeri itu. Tawar-menawar terjadi terus. Dan sampai pada klimaksnya, Abraham bilang, kalau ada 10 orang di sana, apakah Tuhan mau menghancurkan negeri itu? Tuhan bilang apa? No. Demi ke-10 orang itu, aku tidak akan membinasakan negeri itu. Namun apa yang terjadi? Berapa orang yang tersisa? Orang benar di sana? Lot, istrinya, kedua anaknya. Iya. Karena mereka ada di negeri itu, Abraham ada di luar dari negeri itu. Abraham sebagai pendoa syafaatnya yang memohon kepada Tuhan. Nah, 4 orang saudara. Ini sampai 10. Berapa persen dari jumlah penduduk yang ada di negeri Sodom dan Gomora? Bahkan di perjalanan, sementara mereka melarikan diri, satu lagi gugur jadi tiang garang. Maukah engkau menggelisahkan sorga untuk mengadukan perkaramu siang hari ini? Apa perkaramu? Apa pergumulanmu hari ini? Raja Daud berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan tetap ada bersama-sama denganku. Ketika pujianku tetap setia dinaikkan, air mata saya mengalir deras. Betapa cinta Tuhan itu luar biasa bagi kita. Sekarang apa balasannya? Maukah kita mencintai Dia lebih dari apapun?
Abraham mencintai Tuhan lebih dari apapun. Bahkan anak kandungnya rela dia persembahkan kepada Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan raganya. Dengan segenap apapun yang dia miliki. Saudara, Tuhan tidak mampu. Tuhan tidak mampu ketika engkau memohon, meminta pertolongan daripadanya. Tuhan tidak mampu menolak. Apa pergumulanmu hari ini? Apa yang hendak kau minta hari ini? Buatlah penawaran itu bagi Tuhan. Ketika engkau didapati sebagai seorang yang tidak mengecewakan hatinya, kau akan terima siang hari ini. Mulai buat penawaran dengan dia. Bagaikan Abraham yang menawarkan, Papa, kalau ada 50, Papa, kalau ada 4 Papa menjawab. Dia akan meresponi permintaanmu. Dia akan meresponi permohonanmu hari ini. Saudara, sebenarnya khotbah yang akan saya siapkan adalah part 2 dari peperangan rohani. Khotbah perangi dan raih kemenangan. Tetapi tiba-tiba Tuhan berbicara tentang hal ini. Saya merasa bahwa ada begitu banyak beban yang Bapak Ibu Saudara bawa yang hari ini. Termasuk anak-anak muda yang ada, Mira bersama kakaknya. Kalian tidak perlu khawatir tentang masa depan kalian. Orang boleh zolimi kalian. Keadaan boleh tidak berpihak pada kalian, tidak bersahabat dengan kalian. Tapi kamu punya sahabat yang sejati, Yesus Kristus Tuhan. Tidak tega hatinya jika rahasia itu tidak dibukakan. Saya akan bersaksi kejadian beberapa hari yang lalu. Saudara, saya berdoa subuh waktu itu. Saya berdoa, tidak bisa tidur. Bangun menyembah, hanya berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kira-kira pukul 5 subuh, saya tertidur. Saya tertidur dan saya kaget bangun dengan satu mimpi. Saya mimpi anak saya yang sulung, kakak Geri, itu datang dengan pisau. Dia mengamuk datang dengan pisau. Dan dia mencari saya, saudara. Ketika saya lihat dia dengan pisau dan dia kayak kerasukan begitu. Kerasukan. Dia sudah tidak sadar. Sudah bukan dia lagi. Terus saya lihat dari sana di dalam mimpi itu. Saya langsung menutup pintu ini. Saya tutup. Dan dia datang, dia menikam pintu ini. Dia tikam. Dan saya lari ke belakang. Saya keluar dari pintu samping ini. Saya keluar. Ketika sementara lari, saya kaget bangun. Saya tahu Tuhan lagi membuka satu rahasia bagi saya. Besoknya saudara, saya siaran langsung, saya melihat anak saya dalam keadaan mabuk di pesta itu. Dan saudara, saya bilang, Lisa, urapi rumah. Urapi rumah, jangan sampai kejadian ini akan terjadi, Lisa. Dan Lisa mengurapi rumah. Dia mengurapi sekeliling rumah ini dengan darah Yesus. Saudara. Dan benar, malam itu dia datang dalam keadaan mabuk. Tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Hati saya senang karena lewat. Terus, malam keduanya, siaran langsung lagi. Dia ada di hari raya. Dan mereka berpesta di hari raya Idul Fitri itu. Jadi terlihat dia sementara badisko, sementara berdisko di acara itu dalam keadaan mabuk, saudara. Saya sampai hari ini, saudara, saya merasa bahwa saya belum menjadi orang yang baik, figur mama yang baik, figur pendeta, figur gembala yang baik untuk bisa menobatkan anak saya. Tapi saya percaya waktu Tuhan itu waktu yang terbaik, saudara. Saya sudah berupaya dengan upaya saya sebagai manusia. Saya membimbing dia, membawa dia kuliah di Jogja. Tapi pada akhirnya gagal. Saya mendahkan dia di Bandung, tapi ternyata gagal. Sampai di sini juga saya sempat menguliakan dia di BLCC. Dan berujung kedua kali dia masuk penjara. Saudara, sampai hari ini begitu menderita hati ini. Dan hari keduanya begitu.
Dan saya berdoa, Tuhan jangan sampai terjadi apa yang kulihat itu. Andai kata Tuhan tidak memperlihatkan hal itu dan saya lengah sedikit saja, maka akan terjadi hal-hal kriminal di rumah Tuhan ini. Bagaimana itu nanti jadinya, saudara? Tetapi dahsyat sebagaimana Abraham diberitahukan rahasia bahwa Allah akan memusnahkan kota Sodom. Allah sudah memberitahukan rahasia itu. Kegelapan merancangkan sesuatu bagi keluarga hambanya. Tapi Tuhan bilang, berupayalah, berperanglah, maju dengan kekuatan doamu, dengan roh keperkasaan. Tumbangkan setiap siasat dari musuh yang tidak terlihat oleh kasat mata. Dan hal itu sampai hari ini tidak terjadi. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Banyak kali saudara, ketika Tuhan memperlihatkan sesuatu, itu terjadi. Saudara, ketika ada kasus pembunuhan di depan SPBU di Madidir sana, waktu itu almarhum yang kekasih ini, saya berjalan di lorong di dalam kompleks karena yang meninggal anak di kompleks. Saya tidak akan menyebutkan namanya. Saya berjalan dan saya melihat waktu itu kekasih ini sementara mabuk. Dia bersandar di beton, di pagar beton. Dia bersandar di beton itu. Terus saya dalam perjalanan saya menuju ke tempat ke warung untuk membeli sesuatu, saya lihat. Tapi ketika pandangan saya kepada kekasih itu, saya melihat rohnya terangkat naik ke atas. Waktu itu sore. Dan kejadian pembunuhan itu subuh. Besok subuh. Saudara, saya melihat, kenapa Bapak ini terangkat ke atas? Saya melihat jelas. Dengan mata telanjang ini, bukan dengan roh. Saya melihat jelas rohnya naik ke atas, saudara. Dan ketika kami sementara beribadah waktu itu masih di Paceda sana. Pagi itu kami dengar bahwa di sana ada pembunuhan yang terjadi dan kekasih itu menjadi korban, meninggal dunia sebagai korban pembunuhan. Saudara, Tuhan itu dahsyat sebenarnya. Saya menyesali hal itu, saudara. Kenapa waktu itu saya tidak datangi dia dan doakan dia? Tapi saya berpikir, karena dia dalam keadaan mabuk, saudara. Nanti kalau saya doakan dia, bisa terjadi ada apa-apa. Saya berpikir dengan cara saya berpikir, saudara. Tetapi sesungguhnya ketika penglihatan itu terjadi, Tuhan menyuruh saya untuk doakan dia. Karena ajalnya sudah dekat. Saya akan belajar banyak hal lagi untuk lebih tajam dengan Tuhan. Untuk memahami sinyal-sinyal yang surga berikan. Sinyal-sinyal dari hati dari Tuhan. Sehingga tidak akan terjadi kesalahan di masa-masa yang akan datang, saudara. Ada banyak kisah tentang hati Tuhan tidak tahan untuk memberitahukan banyak rahasia kepada kita. Namun pertanyaannya, sejauh mana engkau telah menjalin hubungan dengan Bapamu? Sejauh mana kasih yang engkau jalin dengan dia sebagai sahabat karibmu? Saudara, kasih Yesus harga nyawa bagi kita. Apa harga kita yang akan kita beri bagi dia? Yesus mengorbankan nyawanya karena kasihnya kepada kita. Hari ini pertanyaan, ibadah aja 1 jam kita sudah tidak tahan. Mau menyembah Tuhan saja kita hanya sesuka-suka hati kita. Itu sebabnya saya adalah orang yang tidak melewatkan semua momen untuk tidak maksimal dengan Tuhan. Karena saya tahu Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup saya. Tanpa Tuhan, tanpa kuasanya, tanpa perlindungannya, tanpa pembelaannya, saya tidak akan berdiri sampai hari ini di tempat ini. Amin, saudara. Itu sebabnya saya seringkali memotivasi jemaat Tuhan. Jangan seada-adanya dengan Tuhan. Jangan asal-asalan dengan Tuhan. Kasihi dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap apapun yang kau punya. Kasihi dia. Karena ketika engkau mengasihi dia, dia akan selalu care dengan engkau. Amin.
Hari ini apapun pergumulanmu, aku percaya di dalam hati anak-anak muda ini ada banyak pertanyaan. Mereka bertanya, Tuhan, di ke depan sana bagaimana hidupku Tuhan? Tuhan, apa yang akan terjadi nanti Tuhan? Setelah aku beranjak menjadi dewasa. Sejauh engkau menjalin hubungan dengan Tuhan, sejauh itu perjalananmu akan tetap diprotek oleh Tuhan. Amin. Maukah saudara menjadi pendoa syafaat bagi keluargamu siang hari ini? Mungkin mereka tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang didengar hari ini. Engkau yang akan meneruskan bagi mereka. Amin.